Pemerintah terus berupaya membuat perubahan-perubahan yang berpihak terhadap kemajuan pendidikan dan kesejahteraan guru di seluruh Indonesia, termasuk bagi guru-guru honorer di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menilai, selama ini keseragaman justru menyebabkan ketidakadilan. Untuk itu, Nadiem mengubah besaran dana bantuan operasional sekolah atau BOS sesuai kalkulasi setiap wilayah. Nah, sekarang sudah berubah dan dana BOS itu dikalkulasikan, dana BOS itu bantuan operasional sekolah yang dari pusat ke sekolah. Dana itu sekarang dikalikan indeks kemahalan, sehingga anak-anak di daerah-daerah 3T, di daerah-daerah yang jauh lebih sulit untuk dicapai, itu mereka mendapatkan dari 20-100% lebih banyak bantuan operasional sekolahnya. Jadi itu adalah bentuk struktural afirmatif untuk daerah-daerah 3T. Nggak bisa mereka dapat uang yang sama di kota-kota besar. Itu nggak adil sama sekali. Mereka butuh jauh lebih banyak anggaran untuk melakukan berbagai macam hal. Jadi itu yang pertama. Kedua adalah untuk memastikan kita membuat insentif, baik itu guru-guru baru yang baru keluar dari PPG, ataupun guru-guru existing yang ingin meningkatkan karirnya, kita harus menciptakan insentif tambahan buat guru-guru ngajar di tempat-tempat 3T ini. Jadi kita harus membuat struktur di mana karir guru itu dan insentif guru itu terbantu, terakselerasi jika mereka mengajar di daerah-daerah yang paling punya kebutuhan guru. Ketiga adalah digitalisasi sekolah. Kita memprioritaskan daerah 3T untuk memberikan laptop, proyektor, dan wifi sehingga paling tidak, kalau mereka punya akses ke internet, paling tidak mereka punya akses yang sama dari anak teman-teman mereka di kota-kota besar. Gitu kan, di daerah-daerah yang lebih sosioekonominya lebih tinggi. Itu belum tentu mereka akan menerima kualitas yang sama, tapi aksesnya sama. Mereka punya hak dan kesempatan yang sama mengakses materi-materi pembelajaran buat guru dan buat murid-muridnya yang sama. Jadi itu adalah program digitalisasi kita juga menjadi suatu penyetara ya yang cukup penting. Nadiem Makarim juga mengklaim bahwa saat ini jenjang karir guru sudah jelas. Ia juga menjamin insentif bagi guru yang mengajar di wilayah 3T. Menurutnya, dua elemen itu akan dikemas dalam bentuk paket kebijakan. Yang terpenting adalah karirnya guru kan sudah ada jelas ya kejenjangannya. Sekarang adalah bagaimana caranya untuk orang yang pergi ke daerah 3T, guru yang mengambil kesempatan mengajar di daerah 3T, dia malah terakselerasi nggak? Dapat bonus nggak dia? Gitu loh. Untuk tanda kutip pengorbanan dia, misalnya harus pindah dari kota besar, atau mungkin dia kurang nyaman di daerah tersebut. Perusahaan-perusahaan kan udah melakukan ini dari zaman dulu. Ya kan, di tempat-tempat yang mungkin lebih sulit kondisinya, itu ada tambahan insentif ataupun ada tambahan karir. Jadi itu aja, dua elemen itu kita akan keluarkan dalam bentuk paket kebijakan. Jadi misalnya tadinya guru perlu 5 tahun untuk mencapai jenjang berikutnya, ya. Tapi kalau dia misalnya melakukan periode itu dalam sekolah di daerah 3T atau sekolah dalam yang punya dalam daerah khusus, dia bisa melakukannya dalam 3 tahun misalnya. Itu salah satu contoh. Karir jadi pendek, masa promosinya jadi diperpendek. Nadiem juga mengatakan perubahan multidimensional ini ia temukan di lapangan. Kemampuan mendengar langsung menjadi cara untuk merumuskan gebrakan di dunia pendidikan tanah air. Jadi menurut saya kita tidak perlu harus terlalu menjual perubahan ini. Dari semua daerah yang saya kunjungi, termasuk daerah 3T, komplain mengenai kurikulum yang terlalu tidak fleksibel, mengenai materi pendidikan yang terlalu banyak, mengenai beban administratif yang terlalu tinggi, mengenai kesejahteraan yang terlalu minim, itu udah universal. Mau dari kampung manapun sampai kota besar sama, gitu isunya. Jadinya perubahan multidimensional ini bukan datang dari saya. Kita datang langsung mendengar ke lapangan, dan mereka lah stakeholder terpenting kita, yaitu guru dan kepala sekolah. Itulah yang menyebut kepada kita berbagai macam isu itu. Mulai satu persatu kita pecahkan permasalahannya gitu. Jadi sebenarnya bukan malah menjual, malah mendengar lebih penting. Di tugas saya mungkin skill yang paling penting itu mendengar langsung. Dan jangan lewat middleman, langsung kita ngomong sama guru. Langsung nginep di tengah hutan, langsung nginep di rumah guru,
untuk mendengar langsung, karena info-info seperti itu nggak mungkin keluar kalau kita tidak punya kedekatan gitu dengan mereka. Barulah biasanya habis sarapan besok paginya itu udah langsung udah nyaman, tiba-tiba semuanya keluar gitu. Ya kita membuat kebijakan kita berdasarkan aspirasi mereka dan juga berdasarkan data. Tetapi sangat penting itu peran Kemendikbudristek untuk mendengar keluhan para guru.